Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 5 bab 3 terkait magnet, listrik, dan teknologi untuk kehidupan. Topik A tentang apa dan untuk apa magnet diciptakan. Pertanyaan esensial, apa itu magnet? Bagaimana magnet bermanfaat untuk kehidupan kita? Bagaimana cara membuat magnet? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk menjalani aktivitas sehari-hari, mendeskripsikan bagaimana energi listrik diperoleh dan digunakan, serta menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Apa itu magnet? Nah, dalam kegiatan ini kalian akan menemukan magnet dari barang-barang bekas yang ada di sekitar kalian, lalu menggunakan magnet tersebut untuk melakukan beberapa percobaan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, magnet yang dipadatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. Kedua, segenggam beras atau biji-bijian atau kedelai. Tiga, paku, jarum, peniti, benda kecil lainnya yang terbuat dari besi. Empat, kayu atau ranting berukuran kecil yang sudah dipatahkan. Lima, segenggam tanah. Enam, segenggam kerikil. Tujuh, kotak yang terbuat dari kertas atau plastik. Dan satu bungkus serbuk besi jika ada. Langkah percobaan yang pertama, campurkan beras atau biji-bijian atau kedelai, paku atau jarum atau peniti, serbuk biji jika ada, dan segenggam tanah. Kemudian letakkan di dalam kotak kertas atau plastik. 2. Angkat kotak, kemudian letakkan magnet di bawah kotak. 3. Gerakan magnet ke kanan dan ke kiri, kemudian amati benda apa yang ikut bergeser seiring pergerakan magnet. Langkah keempat, carilah cara untuk mengambil paku atau jarum atau peniti dari campuran tanpa menyentuhnya. 5. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, benda apa saja yang bisa ditarik atau menempel pada magnet? Ya, yaitu benda-benda yang terbuat dari besi, serbuk besi, atau sebagian dari pasir yang akan menempel pada magnet. Pertanyaan kedua, bagaimana cara termudah memisahkan benda besi dari campuran benda-benda lainnya? Ya, cara yang termudah adalah dengan mendekatkan benda-benda besi dengan magnet, sebab benda-benda yang terbuat dari besi akan menempel pada magnet, sedangkan benda-benda seperti kerikil, beras, biji-bijian atau kedelai, ranting tidak akan ditarik oleh magnet. Pertanyaan ketiga, apakah semua benda yang terbuat dari besi selalu dapat ditarik oleh magnet? Bagaimana anak-anak? Iya, benar sekali bahwa besi merupakan benda yang dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, mari kita melakukan percobaan untuk mengenal karakteristik magnet. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama adalah 2 batang magnet yang didapatkan dari barang bekas atau dibeli di toko. Kedua, kertas berukuran A4 bisa didapatkan dari buku gambar atau tempat fotokopi. 3. Segenggam serbuk pasir hitam atau serbuk besi yang didapatkan di toko bangunan. Benang, penggaris, tumpukan buku. Catatan, peralatan nomor 5 dan 6 boleh diganti dengan peralatan lain yang mendukung. Langkah percobaan, letakkan magnet di atas meja. Taburkan serbuk pasir hitam atau serbuk besi di atas kertas. Letakkan kertas di atas magnet, kemudian amati gerakan serbuk besi. Gambarlah gerakan serbuk pasir atau besi yang ada di atas kertas tersebut pada kertas terpisah. Jika sudah melakukan langkah percobaan 3 dan 4, susunlah penggaris, benang, salah satu magnet, dan tumpukan buku di atas meja sehingga magnet dalam posisi menggantung seperti gambar berikut. Dekatkan magnet kedua ke salah satu sisi magnet pertama atau yang menggantung. Coba dekatkan lagi magnet kedua ke sisi yang lain magnet pertama. Amati perubahan yang terjadi. Diskusikan dalam kelompok kalian pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, bagian magnet mana yang menarik serbuk pasir atau serbuk besi paling banyak? Iya, bagian tepi magnet. Hal ini karena bagian tepi magnet memiliki medan magnet yang paling kuat dibandingkan bagian magnet lainnya.
Pertanyaan kedua, pada langkah percobaan 6, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Tentunya akan terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung bagian mana yang didekatkan. Jika bagiannya sejenis, maka akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika bagian yang didekatkan tidak sama, maka akan tarik-menarik. Pertanyaan ketiga, pada langkah percobaan 7, apa yang terjadi ketika kedua magnet saling didekatkan? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ya, sama ya anak-anak, akan terjadi tarik-menarik atau tolak-menolak, tergantung bagian mana yang didekatkan. Nah anak-anak, mari kita melakukan kegiatan refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa itu magnet? Ya, magnet adalah benda yang memiliki medan magnet dan dapat menarik benda-benda lain. Apa saja benda-benda yang dapat ditarik magnet? Ya, yaitu benda yang terbuat dari besi, nikel, dan kobalt. Pertanyaan ketiga, apa itu garis-garis gaya magnet? Ya, garis-garis tak kasat mata yang menunjukkan gaya magnet yang terdapat di sekitar benda magnetik. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang sama didekatkan? Ya, benar sekali, akan timbul gaya tolak-menolak. Pertanyaan kelima, apa yang terjadi jika kedua magnet dengan kutub yang berbeda didekatkan? Nah, tentu akan timbul gaya tarik-menarik. Pertanyaan keenam, apa manfaat magnet dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, sebagian bisa digunakan sebagai alat rumah tangga, seperti pada alat kulkas. Untuk lebih lanjut, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Sifat magnet. Magnet adalah suatu logam yang memiliki kemampuan menarik besi lainnya. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet, hanya benda-benda yang mengandung logam yang dapat ditarik oleh magnet. Itu sebabnya dalam percobaan pertama hanya klip besi, jarum, peniti, dan logam yang dapat ditarik oleh magnet. Adapun beras, kedelai, biji-bijian, kayu, tanah, dan kerikil tidak mengandung unsur besi sehingga tidak dapat ditarik oleh magnet. Jika kalian perhatikan pada serbuk pasir yang berada di atas kertas, terdapat semacam garis-garis yang menghubungkan bagian ujung magnet dengan ujung magnet yang lainnya. Gambar di samping merupakan contoh gambar serbuk pasir atau besi yang diletakkan di atas sebuah magnet. Garis-garis yang terbentuk menunjukkan medan magnet. Semakin banyak serbuk pasir atau besi yang menempel di bagian tertentu, maka semakin besar kekuatan magnet di bagian tersebut. Setiap magnet selalu memiliki kutub utara yang disimbolkan dengan huruf N dan kutub selatan yang disimbolkan dengan huruf S. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan saling menolak satu sama lain. Itulah yang menyebabkan mengapa ketika kalian melakukan percobaan kedua, ada saatnya kedua magnet tersebut saling tolak-menolak. Namun, jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub yang berbeda, maka mereka akan saling tarik-menarik. Kekuatan magnet. Dari percobaan kedua, kalian dapat melihat bahwa magnet yang ada di bagian ujung menarik lebih banyak serbuk pasir atau besi dibandingkan yang ada di bagian tengah magnet. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian ujungnya. Nah anak-anak, kosakata baru kita kali ini adalah bahwa medan magnet adalah lingkungan di sekeliling magnet yang dipengaruhi gaya magnet. Penggunaan magnet. Kemampuan magnet untuk menarik logam dan gaya medan magnetnya sangat bermanfaat dalam membantu kita menjalani aktivitas sehari-hari. Banyak peralatan elektronik yang memanfaatkan gaya magnet, seperti pengeras suara yang ada di ponsel pintar atau televisi, hiasan kulkas, dinamo pada kendaraan bermotor atau mesin, headset, sirine, pintu lemari pendingin, dan gardu listrik. Nah, sekarang kita akan membuat magnet sendiri. Jika kalian tidak dapat menemukan magnet dari barang-barang bekas di sekitar kalian atau dari toko tertentu, kalian bisa membuat magnet sendiri menggunakan bahan-bahan sederhana. Yuk kita coba buat magnet sendiri. Adapun alat dan bahannya adalah kabel tembaga, bisa beli di toko listrik, kemudian baterai berukuran D, paku besi dengan panjang antara 2 hingga 3 inci, selotip secukupnya, dan 5 buah paperclip atau serbuk besi atau paku besi kecil berukuran kurang dari 1 cm. Langkah percobaan 1.
Periksa kabel yang kalian miliki. Jika ternyata bagian kabelnya masih tertutup lapisan karet, artinya kalian perlu mengupas karet tersebut terlebih dahulu. 2. Jika kabel yang kalian miliki hanya berupa logam tembaga saja, maka kabel tersebut siap digunakan. 3. Lilitkan kabel pada paku hingga 4 atau 5 bagian paku tertutup lilitan kabel. Lihat gambar berikut. Langkah keempat, tempelkan ujung kabel di kutub positif baterai. Tempelkan ujung kabel lainnya di kutub negatif baterai, lalu arahkan ujung bagian tajam paku ke arah klip kertas. Amati apa yang terjadi. Langkah ketujuh, gantilah paku menggunakan kayu yang ukurannya serupa. Lalu cobalah dekatkan kayu ke klip kertas dan amati yang terjadi. 8. Ceritakan pengalaman kalian melakukan aktivitas ini kepada teman-teman atau guru di sekolah. Nah anak-anak, hari ini kita telah belajar banyak hal. Yang pertama, gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang dihasilkan oleh suatu medan magnet. 2. Beberapa logam seperti besi tertentu memiliki medan magnet yang dapat menarik logam lainnya. 3. Sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. 4. Apabila dua magnet dengan kutub yang sejenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tolak-menolak. Misalnya, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub utara magnet lain. 5. Apabila dua magnet dengan kutub yang berbeda jenis dipertemukan, maka kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Misalnya, kutub utara magnet didekatkan dengan kutub selatan magnet lain. 6. Salah satu cara membuat magnet yaitu dengan menggunakan baterai dan kabel yang dililitkan ke besi, contohnya paku. Nah anak-anak, cukup di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.